Tanah Jawa abad ke-13. Ketika kerajaan-kerajaan saling berebut wibawa, sebuah bayangan perlahan membentuk dirinya menjadi penjaga paling ditakuti di Nusantara. Dari balik pendopo kerajaan, dari lorong-lorong gelap di tengah hiruk-pikuk pusat pemerintahan, lahirlah sebuah pasukan rahasia. Kekuatan yang tidak disebutkan dalam prasasti, tidak dipahat dalam arca, dan tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Mereka bukan legenda, mereka nyata, dan mereka dikenal dengan satu nama, Bhayangkara. Akar pasukan ini tidak hanya bertaut pada Majapahit, tetapi jauh mundur ke masa Singhasari. Pada tahun 1292, pengkhianatan Jayakatwang menghancurkan istana dan menewaskan Raja Kertanegara. Namun tidak semua loyalis runtuh. Di antara prajurit paling setia, ada kelompok kecil yang tidak berhasil melindungi raja mereka. Dan luka itu berubah menjadi sumpah. Di bawah perlindungan seorang bangsawan muda bernama Raden Wijaya, para prajurit setia ini membentuk satuan kecil penjaga khusus. Mereka bukan sekedar pasukan perang, mereka adalah mata, telinga, dan tangan yang bekerja dalam senyap. Dan ketika Majapahit berdiri pada tahun 1293, pasukan ini diresmikan sebagai Bhayangkara, pasukan elit yang bertugas menjaga raja, keluarga kerajaan, dan stabilitas politik Majapahit. Bhayangkara tidak dipilih dari banyaknya prajurit, tetapi mereka disaring satu persatu dengan kriteria: memiliki kemampuan bertahan hidup, menguasai bela diri dengan keris, candrasa, dan tombak pendek, memiliki kemampuan intelijen dan penyamaran, kesetiaan mutlak kepada raja. Mereka dilatih untuk menyerang cepat, menghilang cepat, dan mengamankan siapapun yang mengancam tahta. Tidak ada catatan tentang siapa yang melatih mereka. Tidak ada bukti jelas tentang struktur mereka. Namun semua tanda mengarah pada satu fakta. Mereka bekerja dalam kegelapan dan untuk kegelapan. Bagi Majapahit, Bhayangkara adalah bayangan yang tak pernah tidur. Kisah Bhayangkara tidak bisa dilepaskan dari peristiwa yang luar biasa, kedatangan armada Mongol di Jawa. Pasukan Kubilai Khan datang bukan untuk Majapahit. Mereka datang mencari Kertanegara, tetapi orang yang mereka cari telah tiada. Melihat peluang kedatangan pasukan Mongol, Raden Wijaya bersiasat untuk menghancurkan Jayakatwang menggunakan kekuatan besar Mongol. Bhayangkara melihat peluang. Dengan kecermatan intelijen, strategi yang sangat berani dijalankan. Sementara Bhayangkara bergerak dalam bayang-bayang, mengamankan Raden Wijaya dan istananya yang masih muda. Dan ketika kekuatan Jayakatwang runtuh, Majapahit berbalik. Dipandu oleh laporan intelijen Bhayangkara, pasukan Majapahit menyerang Mongol secara tiba-tiba, tajam, cepat, brutal. Serangan kilat tersebut membuat Mongol tidak siap. Mereka terjerembab dalam strategi yang tidak mereka duga. Pasukan Mongol melarikan diri dengan kapal-kapal mereka, meninggalkan yang tersisa. Misi ini adalah salah satu kemenangan geopolitik paling cerdas di Asia Tenggara.
Ketika Gajah Mada naik sebagai Mahapatih, Bhayangkara naik kelas. Tidak lagi sekedar penjaga raja, mereka menjadi garda keamanan negara. Merevisi keputusan politik, mencegah makar bangsawan, mengangkat atau menjatuhkan orang-orang penting atas dasar ancaman terhadap Majapahit. Mereka membersihkan istana dari orang-orang licik dan pemberontak. Jika ada bangsawan berpotensi makar, mereka hilang sebelum fajar. Di luar istana, mereka ikut dalam kampanye besar, menaklukkan Bali, mengamankan Kalimantan, menekan Perlak dan Samudra Pasai, menghancurkan pemberontakan di Jawa, menyusup ke Tumasik, dan mengamankan ekspedisi ke Nusantara bagian timur. Sebelum pasukan utama bergerak, Bhayangkara selalu datang duluan, membakar lumbung musuh, meracuni persediaan air, menculik pemimpin desa, memasang mata-mata, dan menghancurkan moral lawan tanpa mereka tahu siapa pelakunya. Mereka tidak peduli pujian, tidak peduli sejarah. Yang mereka pedulikan hanya satu: Majapahit harus menang. Di masa Raja Hayam Wuruk, Majapahit mengalami masa paling stabil dan makmur. Salah satu alasannya, Bhayangkara bekerja tanpa henti mencegah konflik internal, perebutan kekuasaan, makar bangsawan, dan ancaman dari kerajaan tetangga. Di masa ini, Bhayangkara mencapai puncak wibawa sebagai penjaga dinasti Majapahit. Pasukan Bhayangkara bukan pasukan besar. Mereka tidak mencatatkan diri dalam prasasti dengan ribuan angka. Mereka hadir sebagai sedikit nama, kadang bahkan tanpa nama. Namun justru dalam kesenyapan itulah mereka mengukir sejarah. Tanpa Bhayangkara, Majapahit mungkin tidak akan setegak dan sejaya demikian. Mereka adalah bayangan di balik cahaya kejayaan Nusantara. Bhayangkara bukan hanya pasukan elit. Mereka adalah fondasi gelap dari sebuah kejayaan yang terang. Dalam sejarah, mereka tidak banyak tercatat. Tetapi dalam jejak kerajaan, mereka selalu ada. Mengintai, mengawasi, menjaga. Karena tanpa bayangan, sebuah kerajaan tidak pernah bisa berdiri tegak. Inilah kisah Bhayangkara, bayangan Majapahit, penjaga Nusantara, penjaga tahta, penjaga Majapahit, penjaga sejarah. Tuliskan komentar Anda di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah sejarah Nusantara lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. The walls of Jayakatwang's palace shattered beneath the new weapons of the